Video lawas Tasya kembali viral. Video yang dibagikan oleh salah satu akun ternyata berkaitan dengan merek skincare milik Sheila Saukia SS Skin. Sebelum huru-hara terkait keaslian dan keamanan produk SS Skin viral, Tasya ternyata pernah mereview produk skincare Sheila Saukia. Review itu ditayangkan pada 2024 lalu dan dalam bentuk video. Produk yang direview oleh saudara kembar Tasya Farasha ini adalah cushion dari SS Skincare. Cushion tersebut dijual dengan kemasan bernuansa hitam emas. Tasya pun membeberkan beberapa keunggulan dari produk tersebut. Namun, review yang diberikan oleh Tasya kemudian memantik rasa tidak percaya dari publik. Pasalnya, Tasya menyandingkan produk tersebut dengan produk semewah Dior. Di sisi lain, ada yang menuding bila Tasya hanya termakan gaji dari promosi produk tersebut. Apalagi dengan warna cushionnya yang dinilai tidak cocok di kulit Tasya. Tasya sendiri lebih dikenal atas konten-konten makanan ketimbang make up dan skincare. Kiblat yang sering dituju publik soal skincare dan make up adalah saudara kembar Tasya Farasha. Finally, cushion yang kutunggu-tunggu lama banget ngantri untuk dapetin ini dari Sheila Saukia. Aku sekarang mau review ya. Ini yang pakai ini tuh pada jadi glowing dan bercoverage banget. Dan dia katanya nih walaupun oil control, dia ada pelembabnya gitu. Jadi kayak ada niacinamide dan ingredientsnya bagus buat ngelembabin kulit. Ini kan aku ngomong lagi ada jerawat sama cakaran, kita lihat coveragenya ya. Tuh, ini harganya terjangkau loh guys. Tapi orang-orang pada jatuh cinta karena bener-bener glowing. Wanginya enak lagi guys. Kayak wangi-wangi cushion mahal gitu. Kayak wangi-wangi cushionnya Dior gitu. Oke. Guys, ini dia before afternya. Lihat nggak? Ini setelah pakai cushion, ini yang belum. Lihat seglowing apa nggak sih? Ini aku nggak pakai highlighter guys. Ini bener-bener cuman pakai cushionnya Sheila Saukia ini. Gila nggak sih? Aku kira dia bohong. Tau aku ngeliat story orang yang pakai ini kayak nggak mungkin. Tuh udah pasti pakai highlighter. Ternyata enggak. Ini aku pure pakai ini doang aja udah seglowing ini. Kayak bikin kulit kita kelihatan sehat banget. Kayak orang pakai perawatan mahal loh nggak sih? Gila. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yang ada, masyarakat itu lebih terbuka karena adanya doktif, dan yang takut itu mungkin lo deh mbak, karena masyarakat udah lebih terbuka tentang kebusukan lo yang tadinya nggak tahu jadi tahu semua. Udah deh, mending diem aja sih, kenapa malah nambah-nambahin blunder gitu loh. Kamu tuh nggak sadar atau gimana? Udah diem aja, mendingan nggak usah menggiring opini kesana kesini. Karena lo tuh udah terpojok. Kalau orang salah itu ya diem. Kan lo nggak ngerasa bersalah ya. Kalian sadar gak kalau skincare yang overclaim atau skincare yang busuk, pasti mereka berlindung di kemasan yang bagus, kemasan yang mewah. Makanya kalau kalian sadari, owner skincare yang jualan skincare overclaim atau skincare yang busuk, pasti mereka selalu mengunggul-unggulkan packagingnya, ya kan? Ya karena skincare-nya udah busuk, udah overclaim, makanya dilapisi sama packaging yang mewah, packaging yang bagus. Kalau bisa dilapisi sama emas-emasan gitulah. Coba kalian lihat skincare yang aku pegang ini. Packagingnya biasa-biasa aja kan, tapi bener-bener ngaruh di kulit. Kalau brand-brand yang jelas kayak gini, biasanya mereka lebih mementingkan kualitas produknya. Kalau packagingnya nomor 2 lah. Kalian tahu gak sih sebenarnya flexing itu bisa nyebabin ain. Selain penyakit juga bisa menghilangkan harta yang dimiliki. Bahkan tampang yang rupawan bisa menjadi redup. Apakah mungkin SS itu terkena ain ya? Selain itu ada beberapa owner yang sekarang sudah mulai goyang ataupun udah mulai redup rezekinya ataupun bermasalah. Rata-rata mereka yang selalu flexing mengenai harta yang dimilikinya, pamer kekayaan dan lain sebagainya. Sementara mereka tahu gak sih penyebab ain itu apa? Dan hal tersebut itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa mungkin juga kejadian yang dialami SS ini gara-gara melawan kuasanya Allah memberangkatkan seorang werewolf umroh? Cukup menarik ya guys. Dan sampai saat ini pun masih melakukan pembelaan terhadap perilakunya yang salah. Ternyata benar, kuasa Allah itu benar-benar nyata guys. Dan mungkin buat orang-orang ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran yang memiliki rezeki lebih.
Tolong dibedakan antara self reward dengan yang namanya flexing. Ngeri loh kalau sampai kena AIN. Kalau menurut kalian bagaimana? Guys, aku mau ngebahas masalah skincare MC-nya Kak Sheila Shaukia yang katanya udah stop diedarkan itu di tahun 2023 tapi sekarang masih banyak beredar di pasaran. Dan banyak netizen yang bilang kenapa nggak ditarik aja dari resellernya gitu ya kan, kalau stok yang masih ada itu, jadi resellernya biar nggak rugi. Oke, kita bahas ya, tapi ini menurut analisa logika aku. Kalau nggak masuk ke kalian ya udah kalian skip aja, pokoknya nggak ada hujatan, nggak ada apa ya, karena di sini kita ini bebas berpendapat sesuai dengan jalurnya. Untuk kalian yang bilang kenapa nggak ditarik aja di resellernya, satu hal yang kalian harus tahu ya, dunia bisnis ini kejam, dunia dagang ini kejam. Emang kalian bisa menjamin kalau reseller itu jujur? Ya katakanlah ya, ada yang jujur tapi pasti ada yang jahat. Ada yang akan mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Bisa aja ini produk dipalsukan, apa ya nggak bisa? Tempatnya bisa dibeli, labelnya bisa ditempah, dia buat aja produk palsu atas nama MC Sheila Shaukia. Terus dia ngaku itu produk Sheila Shaukia, ya kan? Ada loh, nggak semua orang baik gitu loh, ya kan? Dia mau mengambil keuntungan, bisa aja dia minta diretur sama Kak Sheila, sementara itu bukan produk Sheila Shaukia gitu. Dia isi aja apa, krim yang abal-abal, yang pokoknya yang intinya untuk menghancurkan Sheila Shaukia gitu. Ya, jadi nggak semudah itu. Tentu reseller Kak Sheila Shaukia juga banyak gitu loh, ya kan? Banyak dan yang pasti, dan nggak menjamin semua itu baik gitu loh. Pasti akan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, itu udah memang seperti itu gitu loh. Makanya bisnis ini kejam gitu. Jadi bisa aja itu produk palsu, cuman mengatasnamakan MC Sheila Shaukia. Bisa aja kan, terus nanti minta diretur sama Sheila Shaukia biar dia dapat duit gitu loh. Dia paling modal berapa lah buat krim itu, ya kan? Modal untuk buat bahan krim abal-abal ini tadi dengan beli tempatnya, beli labelnya, ya kan? Terus dia retur tuh ke Sheila Shaukia, jadi duit cair dia untuk sekian persen gitu. Nah, itu salah satu mungkin ya yang perlu diwaspadai gitu loh. Makanya Kak Shel itu bener-bener pengen tahu itu dapat dari mana produknya. Nah, tapi si dokter ini tadi mungkin sudah terlanjur overthinking, sudah negative thinking, takut. Tapi bukan dokternya yang gitu loh, tapi netizennya yang dokter melindungi resellernya, takut digeruduk. Justru dia harus terbuka, biar terbuka dengan jelas dan benar. Ini dapat dari mana? Nah, si reseller tadi dapat bahan dari mana? Nah, itu harus ditelusuri emang. Kalau menurut aku, logika aku, nggak tahu kalau kalian ya, apakah logika ini masuk ke kalian atau tidak. Tapi yang satu hal kalian harus tahu, dunia bisnis itu kejam. Yang pasti ini adalah permainan ya dari persaingan bisnis. Doktif itu udah niatnya sudah nggak lurus lagi untuk nge-review, enggak, sudah ada niat lain ya. Percaya deh kalian lihat aja nanti ini. Sebenarnya ya, mau Kak Shell itu bikin produk 10.000 ataupun beli produk dari Cina 10.000 dijual 800.000, mau itu kerudung produksi dari Umama terus dibeli Kak Shell 50.000 dijual lagi 800.000, cuma ditimpa motif-motif gitu merek Umamanya, itu nggak apa-apa guys. Dalam segi usaha itu nggak apa-apa. Emang dalam segi agama kita tidak boleh mengambil keuntungan itu lebih dari berapa persen. Ini kan emang Kak Shell ambil keuntungannya gila-gilaan kan ya. Makanya dia cepat kaya, dalam 2 tahun dia udah pindah bikin rumah gede banget kayak gitu kan ya. Cuman kalau menurut aku di sini itu sebenarnya nggak salah Kak Shell. Kak Shell nggak salah, kalian aja yang salah yang mau beli. Lagian ya, aku tuh bingung sama netizen. Coba deh, make up harga lebih dari 300 ya. Terus skincare 600-700. Kok kalian nggak kepikiran sih kalau duit segitu tuh bisa dapat produk-produk
Korea yang lebih wow gitu. Ya Kak Sel nggak salah, kalian aja yang salah. Cuman Kak Selnya itu menurut aku kayak dia itu kurang teliti aja dalam usahanya. Kurang telitinya bagaimana ya? Nggak apa-apa jual dengan harga mahal, tapi kalau kualitasnya juga bagus. Nah ini masalahnya, banyak banget orang-orang yang komplain, yang katanya malah make terus timbul jerawat. Ini kayak persis aku waktu make Bayo Aqua. Bener, kukira ya Bayo Aqua waktu awal-awal launching, belum ada huru-hara kayak gini, kukira itu memang skincare mahal banget karena dia tuh gold series. Bayangin aja, udah gitu isinya nggak pelit, serumnya gede, krimnya gede, sabun cuci mukanya juga gede kayak sabun cuci mobil. Nggak taunya pas aku pakai nggak tambah bening, tambah buluk. Jadi nggak apa-apa dijual mahal tuh nggak apa-apa, cuman isi kandungannya itu loh jangan overclaim, karena kalian tuh jualnya mahal banget ya. Tahu-tahu kita rakyat yang sangat berada di bawah garis keturunan, garis kekurangan ini, sampai nabung ngoyok buat beli, berharap kita jadi seperti Cinderella, akhirnya kita dapat pangeran dan hidup bahagia. Tapi ternyata yang dibeli tidak sesuai dengan harga. Terus masalah kerudung itu sah-sah juga. Cuman yang jadi timbul pemikiran negatif dari warga-warga yang pernah beli itu, jadi mikir masyarakat itu, Kak Sel ini kan orang kaya ya, kita tahu aja kan ya dia liburan flexingnya kayak gimana, dia ke Dubai, dia ke mana itu yang ada auroranya, bukan Polandia, mana sih, itu lah pokoknya. Terus dia pakai jam tangan berapa M gitu, tas-tasnya Hermesnya segitu. Kok bisa dia nggak punya pabrik sendiri? Kok bisa dia nggak kepikiran bikin pabrik sendiri, terus bikin desain dia gitu loh? Kenapa harus baju-bajunya itu banyak yang sama di platform malah dengan harga murah gitu loh, tapi dia jualnya gila-gilaan? Itu nggak telitinya Kak Sel. Tapi kalian sebagai netizen juga jangan terlalu menghakimi. Siapa tahu nanti Kak Sel ini mau bikin gebrakan baru, dia merubah semua skincare-nya setelah kejadian kayak gini. Dia mungkin merubah skincare-nya jadi yang lebih bagus lagi, lebih upgrade kayak si Dapiena, ya kan? Kalian jangan terlalu mengolok-ngoloknya itu benar-benar terlalu banget. Jangan, cukup diingatkan aja, walaupun ya agak susah diingatkan, ya tetap aja dari netizen yang suka mengingatkan gitu kan ya maksudnya.